Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam. Tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Kali ini kita belajar mengenai sejarah Islam di Indonesia. Sebelumnya itu mari kita berdoa, semoga dengan doa Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita semua, sukses dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sejarah Islam di Indonesia. Awal masuknya Islam di Indonesia, banyak perdebatan tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu ada 4 teori, yaitu 1, dari Cina pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, berasal dari Gujarat, India. Teori ini merupakan pendapat orang-orang Belanda dengan dalih adanya persamaan antara batu nisan di Pasai yang tertulis 843 Hijriah atau September 1428 Masehi dan batu nisan Sunan Gresik dengan batu nisan di Gujarat. Ketiga, dari Persia pada abad ke-15 Masehi dengan dalih ada pengaruh Persia dalam kosakata Melayu. Terdapat perkumpulan orang Persia di Aceh dan kedatangan ulama besar Al-Hadi Amir Syed Asyirazi dari Persia. Yang keempat, dari Mesir menurut Keiser karena kesamaan mazhab atau Safiyah dengan Mesir. Kita ulangi lagi di sini menurut ringkasan ini. Sejarah Islam di Indonesia, awal masuknya Islam di Indonesia. 1, itu banyak perdebatan tentang masuknya Islam di Indonesia, ada 4 teori. 1, dari Cina pada abad ke-7 Masehi. Sambil kita hafalkan, dari Cina masuknya Islam itu diperkirakan tahun 7 Masehi. Kedua, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Karena di sini ditemukan batu nisan yang sama, ya, batu nisan Pasai yang tertulis tahun 843 Hijriah atau September 1428 Masehi. Ketiga, Islam datang ke Indonesia di sini atas teori yaitu dari Persia pada abad ke-15 Masehi dengan dalih ada pengaruh Persia dalam kosakata Melayu. Terdapat perkumpulan orang Persia di Aceh dan kedatangan ulama besar atau Al-Hadi Amir Syed Asyirazi dari Persia. Keempat, di sini Islam datang di Indonesia. Teori ini menyampaikan dari Mesir menurut Keiser karena kesamaan mazhab Syafi'iyah dengan Mesir. Proses penyebaran Islam. 1, perdagangan. 2, perkawinan. 3, politik. 4,
pendidikan, dan 5 kesenian. Proses penyebaran Islam melalui perdagangan. Proses ini lebih efektif dari yang lain karena perdagangan terjadi di semua kelas masyarakat. 2. Perkawinan. Perdagangan berlangsung sangat lama sehingga sampai ada yang menikah ya. Ketiga, politik. Seperti Sultan Demak dengan ada gangguan politik, yaitu seperti Sultan Demak pimpinan Fatahillah. Keempat, pendidikan, seperti adanya pondok pesantren. Dan kelima, kesenian. Kesenian di sini melalui cerita-cerita wayang yang disusupi ajaran Islam dan lain-lain. Adanya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. 1. Sunan Gresik atau yang disebut dengan namanya yang asli, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Gresik atau Kiai Bantal Syekh Maghribi. Sambil kita ulang-ulang ya. Wali Songo 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah, abad 14. Wafat 1419 di Gresik. 2. Sunan Gresik menjadi wali pendakwah pertama di Jawa. Keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik menikah dengan Dewi Candraulan Putri Raja Campa. Ini sering sekali ditanyakan. Sunan Gresik menikah dengan Dewi Candraulan Putri Raja Campa. Sunan Gresik dalam berdakwahnya dengan kesenian, yaitu tembang suluk, gundul-gundul pacul. Sunan Gresik berdakwah dengan pendekatan mengajari bercocok tanam, pengobatan gratis, dan menjadi tabib Majapahit, paus dari timur. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel yang asli namanya Raden Rahmat atau Bong Swiho, Surabaya. Sunan Ampel dianggap sesepuh para wali lainnya. Ayahnya dari Samarkand. Anak Sunan Maulana Malik Ibrahim, ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat.
Jadi di sini Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel nama aslinya Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki anak yang namanya di sini Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Jadi Sunan Ampel ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, sambil pelan-pelan kita hafalkan. Sunan Ampel keturunan ke-22 Nabi, terkenal dengan Molimo. Ini yang sering ditanyakan. Molimo di sini tidak boleh mendem, tidak boleh madon, main. Molimo ada 5 perkara. Tidak boleh kisah ayam jago dan masjid perahu terbalik. Sunan Ampel datang ke Jawa di masa Prabu Brawijaya atau Raja Majapahit. Ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku Ainul Yakin Gresik. Sunan Giri merupakan sepupu dari murid Sunan Ampel. Jadi Sunan Giri merupakan sepupu dari Sunan Ampel. Sunan Giri sering disebut dengan Raden Paku. Nama asli Ainul Yakin. Sunan Giri menciptakan permainan cublek-cublek suweng. Nah, ini sering ditanyakan. Kalau gundul pacul tadi Sunan Malik Maulana Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Kalau Sunan Ampel terkenalnya Molimo, tidak boleh Molimo. Kalau Sunan Raden Paku atau Sunan Giri terkenalnya dengan cublek-cublek suweng. Pencipta Asmaranda dan Pucung. Ini sering ditanyakan. Sunan Giri merupakan seperguruan dari Sunan Bonang. Sunan Bonang tadi anaknya, Sunan Bonang ayahnya namanya Sunan Giri. Sunan Bonang ayahnya namanya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel mempunyai 2 anak, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Giri di sini terkenalnya dengan cublek-cublek suwung, pencipta dari Asmaranda dan Pucung. Maaf, iklan ya. Keempat, Sunan Derajat.
Sunan Derajat tadi anak dari Sunan Ampel. Sunan Derajat putra Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila putri Adipati Tuban, keturunan ke-23 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Derajat mencipta Macapat Pangkur, Gamelan, Singo Mengkok. Nih, Sunan Derajat di Lamongan. Pencipta Pangkur dan Singo Mengkok. Kelima, Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Magdum Tuban, putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila putri Adipati Tuban. Sunan Bonang pencipta suluk Wijil Tombo Ati. Dakwah dengan kesenian wayang, gamelan, bonang. Wafat di Tuban 1525 Masehi. Ketujuh, Sunan Kudus. Ja'far Shadiq Raden Amir Haji Kudus merupakan cucu dari Sunan Ampel, keturunan ke-24 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, murid Sunan Kalijaga, menjadi penasihat Sultan Demak dan jadi hakim peradilan negara. Sunan Kudus berdakwah di kalangan priyayi, wafat pada tahun 1550 Masehi, mendapat julukan Wali al-Ilm. Kesenian, cerita agama, Mas Kumambang, dan Mijil. Kudus, Mas Kumambang, dan Mijil. Sunan Kudus, di antara ulama keturunan Sunan Kudus adalah Syekh Khalil Bangkalan. Nah, ini. 8. Sunan Kalijogo Raden Said. Kalau Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Kalau Sunan Kalijogo Raden Said Demak. Sunan Kalijogo putra Adipati Tuban, murid Sunan Bonang, pencipta bedog dan tembang dandang gulo, grebeg maulid. Berdakwah dengan kesenian seperti wayang kulit, suluk, lir-lir, gundul pacul. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang disebut dengan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah dari Cirebon, putra Syekh Nurul Jamaluddin Akbar, cucu
Prabu Siliwangi. Anaknya Sunan Gunung Jati bernama Maulana Hasanuddin berdakwah dengan pertunjukan gamelan seketen dan penonton bayar dengan 2 syahadat. Demikian ini masing-masing dari Wali Songo. Nah, ini penyebarannya. Bisa dilihat di peta. Biasanya ditanyakan di petanya. Jakarta, Cirebon, Sunan Gunung Jati, Demak, Sunan Kalijogo, Kudus, Sunan Muria, Sunan Kudus, Tuban, Sunan Bonang, Lamongan, Sunan Derajat, Gresik, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Giri, Surabaya, Sunan Ampel. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya selaku admin dari Taman Dakwah Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng agar tidak tertinggal dari channel selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.